الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وهو على كل شيء قدير. أشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجنة مشتاقة إلى 4 نفر: تالي القرآن وحافظ اللسان ومطعم الجيعان وصائم شهر رمضان. رواه الترمذي وابو داود. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sidang Jumat rahimakumullah. Marilah kita sama-sama untuk senantiasa meningkatkan kualitas iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan iman dan takwa inilah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala golongan kita menjadi ashabul yamin, sebagai pewaris surganya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala baru saja mendidik kita selama sebulan penuh di bulan Ramadan. Ada beberapa hal yang mesti kita ambil hikmah dari pelajaran yang diberikan Allah selama sebulan puasa Ramadan. Yang pertama adalah ketika Allah memanggil kita, ketika Allah memerintahkan kita untuk melaksanakan puasa Ramadan selama sebulan penuh. Ketika hati kita terpanggil dengan panggilan Allah Subhanahu wa taala, sudah dipastikan di dalam hati kita sudah tertanam keimanan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kenapa Allah tidak memanggil kepada orang-orang muslim? Kenapa Allah tidak memanggil wahai orang-orang Islam? Disinilah letak kekhususan di dalam ibadah puasa Ramadan. Oleh karenanya kita tidak perlu heran, hanya sangat prihatin sekali ketika saudara-saudara kita masuk bulan Ramadan, mereka enggan untuk melaksanakan ketaatan, yaitu melaksanakan puasa Ramadan, karena di dalam hatinya belum tertanam keimanan yang kuat di dalam hatinya. Oleh karena itu, sungguh kita seorang orang yang beruntung kepada Allah Subhanahu wa taala. Andai kata selama Ramadan kemarin kita melaksanakan seluruh aktivitas ibadah yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sangat rugi ketika Allah bukan menggolongkan kita orang-orang yang beriman, laksana orang-orang Badui Arab ketika berkata kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qalatil a'rabu amanna. Ketika orang-orang Badui, orang-orang Arab, orang-orang pegunungan menyatakan diri kepada Rasulullah ketika ikrar Islam kepada baginda Rasul, ya Rasulullah, amanna, kami telah beriman. Allah langsung mewahyukan kul lam tu'minu. Kul, katakanlah wahai Muhammad kepada mereka orang-orang Badui, lam tu'minu, kalian belum beriman. Walakin, tetapi kalian katakanlah qulu aslamna, kami telah Islam, telah tunduk kepada agama Allah. Artinya apa? Selama kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum mentaati perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, hanya sebatas agama Islam, maka tidaklah tertanam keimanan di dalam dirinya. Oleh karena itu, ketika Allah memerintahkan puasa Ramadan sebulan penuh dalam rangka meningkatkan tingkat keagamaan kita, Islam ya, mukmin insyaallah sudah tertanam di dalam hati kita, agar meningkat tingkat keagamaan kita itu menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sebulan penuh Allah memberikan pelajaran kepada kita. Wabil yang pertama adalah yang perlu kita ambil hikmah adalah ketika Allah memanggil kita dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu, kita mengikuti dan mentaati seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan selesainya Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala meningkatkan tingkat agama kita menjadi muttaqin yang betul-betul melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua,
Momen yang kedua adalah di mana bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Qur'anul Karim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allah turunan Al-Qur'an sebagai petunjuk hidup kita. Ketika kita ingin selamat dunia dan akhirat, maka janganlah kita berpaling dari Al-Qur'anul Karim. Oleh karena itu, Rasulullah SAW menyampaikan di dalam sabdanya bahwa 4 golongan manusia yang bakal dirindukan surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau seseorang ingin masuk ke dalam surga, semuanya ingin masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jangankan orang yang beriman, jangankan orang muslim, jangankan orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, seorang penjahat pun, seorang koruptor, seorang yang jahat yang banyak maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka ingin pun masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini hal yang wajar. Namun hal yang luar biasa apabila diri kita sebagai hamba Allah, sebagai umat Rasulullah SAW dirindukan surganya Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, tidak ada angan-angan di dalam diri kita, tetapi surganya Allah merindukan kita. Siapa mereka, golongan mereka? Yang pertama adalah talil Quran. Orang yang senantiasa senang membaca Al-Quran. Bukan hanya di bulan Ramadan saja kita membuka Al-Quran Karim, tapi setiap hari minimal lisan kita dibasahi oleh ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Al-Quran yang kemarin kita baca selama sebulan penuh, mari kita sama-sama teruskan di bulan-bulan yang lainnya, di hari-hari ini. Paling tidak 2-3 ayat kita baca setiap harinya. Mudah-mudahan inilah yang menjadi jembatan kita dirindukan surganya Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumat rahimakumullah. Lantas siapa yang kedua yang dirindukan surganya Allah? Yaitu wahafidil lisan. Allah mengajarkan selama sebulan penuh. Selama Ramadan, lisan kita mampu kita jaga dari perbuatan, perkataan-perkataan yang jorok, perkataan-perkataan yang dapat menyakiti saudara kita, perkataan-perkataan yang banyak menyakiti lisan dari lisan kita, yaitu kepada saudara kita. Kita diajarkan oleh Allah dan kita mampu selama sebulan penuh. Jangan sampai kita lebaran datang, bukannya kita kembali kepada fitri, tetapi kembali kepada asal dari asal sifat-sifat kita. Mari kita lanjutkan. Kenapa kita mampu sebulan penuh menjaga lisan kita dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala? Kenapa kita dilejatkan di bulan-bulan berikutnya? Inilah 2 manusia yang pertama yang bakal dirindukan surganya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, lisan yang tidak bertulang tetapi mampu menyakiti hati manusia. Sebab adanya peperangan adalah dikarenakan lisan. Sejarah mencatat terjadinya peperangan dari zaman prasejarah sampai sekarang. Adanya peperangan disebabkan karena ada lisan. Padahal lisan tidak punya tulang. Tapi inilah kenapa Allah membuat lisan tanpa bertulang. Ini sebagai ujian buat kita. Mampukah kita untuk mengelola lisan yang hakikatnya adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala? Sidang Jumat rahimakumullah. Yang ketiga, siapa mereka? Mereka adalah mut'imil ji'an, orang-orang yang berbagi makanan. Betapa banyak kita temui selama sebulan penuh di bulan Ramadan. Ketika kita di jalanan, kita lihat menjelang Ramadan, kan menjelang maghrib, menjelang berbuka puasa, berapa banyak orang yang membagikan tajil-tajil untuk berbuka puasa. Berapa banyak yang Allah memberikan kegampang, kemudahan kepada hamba-Nya untuk bersedekah, berinfak, berbagi kepada sesama. Mari kita sama-sama lanjutkan di hari-hari berikutnya. Bukan hanya momen Ramadan, tetapi hari-hari berikutnya. Jadilah kita sebagai hamba Allah yang betul-betul menjadi hamba yang dicintai Allah Subhanahu wa taala dan dirindukan surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam ayatnya, "Fattaqullaha mastata'tum." Bertakwalah kalian semampu kalian. Wasma'u, dan dengarkanlah perintah Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa'tiu, kemudian taatilah, laksanakan seberat apapun perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Seberat apapun perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka laksanakan semampu kita. Kalau kita tidak mampu, Allah perintahkan untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang akhirnya, wa anfiqu khairan li anfusikum. Allah perintahkan kepada kita untuk menginfakkan sebagian harta benda yang kita cintai. Sebaik-baik kebaikan yang kita berikan untuk Allah Subhanahu wa taala
adalah sesuatu yang kita cintai. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Sedang marhamatullah, kita tidak akan bakal memperoleh kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala selama kita belum mampu menginfakkan dari sesuatu yang kita cintai. Kita tidak munafik. Seluruh dari kita semuanya adalah cinta dunia. Namun kalau dunia itu diletakkan di dalam hati kita, maka kita akan menjadi hamba yang kikir, hamba yang pelit, hamba yang tidak mau menginfakkan sebagian harta benda kita. Namun ketika harta kita diletakkan di tangan kita, maka niscaya akan cepat lepas. Artinya gampang untuk mengulurkan buat kepentingan agama Allah, buat kepentingan manusia, dan buat kepentingan seluruh alam ini. Mudah-mudahan pelajaran dari Allah Subhanahu wa taala menjadikan diri kita sebagai hamba Allah yang senantiasa istiqomah berinfak, bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Inilah cara-cara kita untuk dirindukan surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, jelas wasa'i syahr Ramadan. Kita melaksanakan puasa Ramadan dengan syarat rukun wajib, bukan hanya menahan lapar dan haus, tetapi telinga kita, pendengaran kita, lisan kita semua berpuasa untuk Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala catat sebagai hamba-hamba Allah yang kelak, bukan hanya kelak tapi saat ini dirindukan surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terakhir, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kekurangan di dalam bulan Ramadan kemarin Allah ampuni kepada kita semuanya. Dan Allah sampaikan pada tahun depan, mudah-mudahan kita mampu menyempurnakan ibadah di bulan Ramadan yang akan datang. Mudah-mudahan khutbah yang sangat ini dan pesan dari Allah dan dari Rasulullah SAW menjadi pelajaran buat kita semuanya agar kita bisa selamat di dunia maupun kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Tsumma turadduna ila 'alimil ghaibi wasyahada fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Barakallahu fiikum fi al-Qur'anil karim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن الله تعالى صلى على نبيه قديما فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.